Izin bertanya Ustadz, bagaimana sebenarnya hukum dari berolahraga yoga, Ustadz? Yoga setelah diamati ya, yoga itu ada tiga jenis. Ada yoga bakti atau sejenisnya, yaitu yoga yang berisi ritual dari agama tertentu. Maka yang jelas ini yang seperti ini hukumnya adalah haram dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Kafirun, "Wala ana 'abidum ma 'abadtum," dan saya tidak beribadah seperti cara kalian beribadah. Oleh karena itu, untuk jenis yang pertama yaitu yang disebut yoga bakti atau yoga di dalamnya ada ritual dari agama tertentu, maka hukumnya adalah haram dan bisa mengeluarkan dari agama Islam. Adapun yang kedua, ya jenis yoga meditasi dan dia menggunakan mantra-mantra, mantra-mantra yoga yang tadinya ditujukan adalah olahraga, kemudian dan meditasi dan untuk memasuki suatu tahapan tertentu, maka ada bacaan-bacaan tertentu dan itu mengambil istilah-istilah dari suatu agama atau bahasa tertentu, maka kita katakan ini juga hukumnya adalah haram karena di dalam terdapat penyerupaan dengan orang-orang kafir dan sebagai bentuk tindakan preventif atau disebut dengan saddu adzari'ah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Dan kita tidak bisa mengelakkan ayyul ikhwan untuk yang jenis yang kedua ini, apabila ada bacaan-bacaan maka itu adalah hal yang diharamkan dan tidak boleh seorang muslim mempraktekannya. Dan bagaimana dengan jenis yang ketiga yaitu yoga murni untuk olahraga, di sana olah pernafasan, keseimbangan tubuh, kemudian keseimbangan pikiran, jiwa, dan tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau ritual agama tertentu, maka kita katakan jenis yang seperti ini ya, jenis yang seperti ini juga tidak diperbolehkan ayol ikhwan. Kenapa? Karena ini bentuk mengada-ngadakan dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Ya, mungkin bagaimana? Seandainya ada yang bilang ini kan olahraga, pernafasan, toib, maka kita katakan apa tujuan sebenarnya berolahraga seperti itu? Yang pertama nanti akan mereka jawab ini untuk menciptakan ketenangan ya, mendatangkan ketenangan, menghilangkan stres dengan jiwa kita diam ya, bersatu dengan alam, merasakan bahkan jantung, aliran darah dan sebagainya. Kita merasakannya sehingga kita bisa memiliki energi tertentu ya, maka kita katakan itu tidak boleh ya ikhwan ya, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena untuk mencari ketenangan itu bisa dengan sholat ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholah, ya tegakkanlah sholat, ya ikomatkanlah sholat, arihna biha, istirahatkanlah kami dengannya. Coba Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sibuk, betapa berbagai macam urusan beliau pegang dan semuanya berhasil, dan tentunya kesibukan pikiran Rasulullah SAW itu luar biasa, tapi kata beliau arihna biha, ya istirahatkanlah kami dengan sholat tersebut. Ya, berarti apa? Sholat itu akan membawa ketenangan pada seseorang. Tinggal bagaimana orang itu bisa tidak dia khusyuk, tunduk, takut, tenang, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami bacaannya, dengan semua bacaan dia pahami, kemudian tujuan dari sholat itu dia tahu ya, seperti Allahu Akbar maknanya apa, merenungi maknanya sampai dalam, maka kita katakan itu bisa mendatangkan ketenangan pada diri seseorang. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Jadi orang Islam itu mencari ketenangan diri, menghilangkan stresnya dengan apa? Dengan beribadah, dengan beramal soleh, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir yang ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Banyak orang itu stres karena dia menggantungkan dirinya kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia lupa mengucapkan bismillah. Dia lupa mengucapkan zikir-zikir yang itu adalah kekuatan dia ya, meminta pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita katakan yang olahraga ini juga tidak dibolehkan? Ya karena di dalamnya ada
ada tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan. Seperti misalkan ada penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak ada dalilnya di dalam syariat. Jadi itu bukan hanya sekadar olahraga, apalagi kalau misalkan kita lihat ada orang yang berpendapat dengan salah satu aliran ya yang mengatakan adanya wahdatul wujud, penyatuan diri manusia dengan Rob Allah Subhanahu wa taala atau bersatunya jiwa, bersatunya diri dengan Sang Khalik, maka ini adalah hal yang menyesatkan, tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Dan ini terkadang yoga yang jenis seperti ini untuk mencapai tingkatan seperti itu, maka kita katakan itu tidak dibolehkan dan diharamkan. Apalagi ada tujuan ayol ikhwan untuk menyerap energi katanya ya. Olahraga itu untuk menyerap energi alam atau membuka cakra ya, subhanallah. Ini bukan, kita katakan bukan energi yang didapat, tapi kenyataannya setelah kita lihat orang-orang yang bermeditasi, orang-orang yang melakukan meditasi, orang yang atau petapaan dan sebagainya, ini akan membuka pintu setan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan apabila setan itu atau jin tersebut kuat, maka dia akan bisa menguasai tubuh tersebut. Dan betapa banyak ayol ikhwan orang yang melakukan meditasi atau petapaan dan juga ilmu-ilmu yang seperti tenaga dalam seperti itu, yang mana dia melakukan perenungan atau sejenis gerakan yoga ya, maka itu mereka membuka cakranya ya, membuka cakranya, dan di sanalah tempat di mana setan bisa masuk dengan mudah. Maka kita katakan, dan kita sebagai dan juga teman-teman tim ruqyah ya banyak mengalami atau mendapatkan kasus orang yang memiliki tenaga-tenaga hasil seperti ini membuka cakranya, maka mereka kemasukan jin dan dikuasai oleh jin. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kita katakan ya, apakah tidak ada ibadah yang bisa dikerjakan sehingga harus beryoga seperti itu? Maka kita katakan ini juga akan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah yang disyariatkan tetapi tidak dilakukan oleh seorang muslim, dan ini juga berpotensi untuk menjerumuskan dia ke dalam hal yang diharamkan. Coba kita lihat siapa yang menjadi mentor dari yoga tersebut. Yang pertama, kalau dia bukan orang yang non-Islam ya, maka dia mentornya adalah orang yang sudah jadi mentor yang tadinya berguru dengan orang non-Islam yang mengajarkan cara-caranya, yang mana mereka sudah mengalami pengalaman spiritual, anggaplah seperti itu, tapi sebenarnya bercampur dengan ajaran-ajaran non-Islam, dan itu bukan Islam ayyuhal ikhwan, dan ini sangat rentan membuka pintu ya seorang terjerumus ke keharaman atau bahkan kekufuran, kesyirikan. Nauzubillahi min dzalika. Maka kita katakan fatwa ulama yang mengatakan yoga itu haram itu adalah pendapat yang kuat, tidak dengan seluruh jenisnya. Maka kita katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya, berzikirlah, banyak berzikir kepada Allah, cukup insyaallah, tidak perlu yoga-yogaan. Barakallahu li wa lakum wal muslimin.